Ini Ada, Pak. kelihatan? Ada. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ini ya. Oke, kita lanjutin. Semoga gak ada gangguan. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini data sondir ya. Data sondir Q sama C. QC ya. QC dan JAP. Jumlah hambatan berlekat dan tekanan konus. Satuannya kilogram per sentimeter persegi dan JAP satuannya adalah kilogram per senti. Ya. Sedangkan NSPT ini adalah, saya buka alatnya dulu. Ini alat NSPT itu alatnya ini ya. Ini biasanya pada waktu pengeboran itu ada NSPT-nya ya. Ini batang di sini ada batang besi yang namanya ini kan batang bor, nanti bornya diganti, di sini ganti batang besi, ujungnya kecil, ujungnya diameternya 50 mili ya. Itu panjangnya setengah meter. Ya, ini nanti dimasukkan di dalam tanah dengan hammernya beratnya 63,5 kilo, tinggi jatuhnya ke ini anvilnya panjangnya 76 cm. Jadi NSPT adalah jumlah tumbukan untuk memasukkan batang SPT, batangnya di ujung di sini, batangnya panjangnya 50 cm, sepanjang 1 feet, 30,4 1 feet. Saya ulang, NSPT adalah jumlah tumbukan untuk memasukkan batang SPT sepanjang 1 feet. Ya, jumlah tumbukannya berapa? Berat hammernya 63,5 kilo, panjangnya ini adalah 76. Ya. Untuk tanah yang keras, biasanya untuk yang misalkan lempung 30, N-nya 30, itu tanahnya keras. Apa N itu? N itu tadi kan jumlah pukulan. Ya. Nah, SPT, ini 50 nanti dibagi 3. Dibagi 3. N1, N2, N3. Nanti digarisin 3, jadi panjangnya N1 panjangnya adalah 15,2. N2 15,2, N3 15,2. Jadi 15,2 dulu ditumbuk berapa? Misalkan 2, masuk 2, terus dicatat. N1 ini sama dengan 2. N2 misalkan ditumbuk 5. N3 ditumbuk 5. Maka N-nya yang diambil adalah N2 sama N3. Ya. Kenapa N1 tidak diambil yang pertama? Yang pertama tidak diambil di kemungkinan di ujungnya lubang bor ini masih ada jatuhan yang material. Jadi belum bersih. Jadi yang panjang 15,2 dulu dimasukkan. Ya. N1 nggak dihitung. Kemudian N2 yang panjangnya 15,2 dihitung, dipukul, ini dipukul, masuk misalkan jumlah pukulan 5. Maka N2 sama dengan 5. Kemudian dimasukkan yang N3, jumlah pukulannya misalkan 6. Maka NSPT adalah N2 ditambah N3, yaitu 11. Dari tabel nanti dapat dilihat tabelnya. Contohnya ini, hasilnya seperti ini ya. N1, 3, N2, 4, N3, 5. Maka NSPT-nya adalah 4 ditambah 5. Maka NSPT-nya 9. Pengujian SPT ini biasanya, diberikan sesuai dengan permintaan. Contohnya pengeboran dilakukan setiap sampai kedalaman 30. Ya. Itu jika N yang kedalaman 30 ini N-nya lebih besar dari misalkan disyaratkan 50, maka di stop atau maksimum 30. Interval
pengujian SPT adalah 2 meter. Kalau sondir berapa? Coba. Cynthia ya? Sondir berapa? Interval berapa kalau melakukan? 10 bukan, Pak? Halo, berapa? Halo, Pak. Kalau SPT setiap 2 meter. Kalau pengobarannya 30 meter, maka NSPT-nya 15. ya 15 kali ya. Contoh Ya, Pak. di sini seperti ini nanti tabelnya. Ini contoh yang ini tabel yang, tapi di lapangan nggak seperti ini. Ini hasil ini ya. Ini di lapangan nanti ada namanya borlog ya. Ini hitungannya sudah ada semuanya. Ini dilihat ini. Contohnya begini. NSPT jika didapat misalkan nilainya totalnya N2, N3 misalkan 16, maka masuk di sini. Jadi tanahnya sedang. Ya, contohnya gini. Tanahnya sedang. Kalau NSPT-nya misalkan lebih besar 40, berarti di sini, maka ini sangat padat. Makanya biasanya di sini sampai 40 saja di stop ya pengujian itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang SPT sebelum dilanjutin? Harus Belum, bisa Pak. nanti. Belum, Pak. Bisa? Belum ada, Pak. Siva, bisa nggak? Mana Siva? Bisa, Pak. Siva. Siva gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Masih sudah ngerti berarti ya? Ya, ini hubungan dengan SPT. SPT diambil N berapa dengan N berapa? 2 dan N3. 2 dan 3. N2 sama N3. Kenapa N1 nggak diambil? Kemungkinan masih ada jatuhan-jatuhan tanah-tanah yang jadi kurang bersih di lubang bor itu. Ya, makanya NSPT diambil yang N2, N3. Ya, jumlah pukulan yang 2 dan 3. Panjang SPT-nya yang dimasukkan berapa? 30,4 1 feet. 30,4. Makanya di setiap batang N1 panjangnya 15,2, N2 15,2, N3 15,2. Dan jumlah pukulannya dicatat ya. Oke. Oke. Nih, kita lanjutkan. Data lab sudah mengerti semuanya. Di lab itu ada 2 sifat fisik dan sifat apa? Index properties sama engineering properties, ya. Engine. Nah, sekarang yang atau sifat fisik, ya. Sifat fisik apa? Di sini. Salah satu sifat fisik di sini apa? Berat isi, lihat ini. Berat isi, berat jenis, dan kadar air. Hanya 3 itu aja yang untuk fondasi. Berat jenis, kadar air, dan berat isi, sifat fisik. Sifat mekaniknya adalah P sama C. Ya. P dan C diuji di triaksial. Sama geser. Sedangkan lempung diuji dengan kuat tekan bebas. Ya. Sekali lagi, di alam itu ada 3 jenis tanah ya. Jenis tanah. 1, P soil.
tanah yang mengandung P, yaitu pasir. Tanah yang C soil, tanah yang mengandung C, contohnya lempung. Tanah yang mengandung PC atau PC soil, yaitu lano, ya. Contohnya itu. Ciri-ciri lano, bagaimana? Lano ciri-cirinya satu, kalau digenggam, kalau ada tanahnya basah, digenggam airnya tidak ada. Ketika dibuka, airnya muncul. Itu ciri-ciri lano, ya. Lempung, licin, ya, kayak sabun, itu lempung, ya. Ini adalah desain atau di studio, ya. Terus pelaksanaan di lapangan ada satu, biasanya pemancangan, dipancang. Kalau dipancang perlu diperhatikan di lapangan itu bermacam-macam alat pancang. Ini metode dinamik dan pancang. Kalau statik, metodenya didongkrak atau di beban langsung. Ya, ini dinamik dipancang. Rumusnya tinggi hammer dan berat kali berat hammer akan sama daya dukung dengan penurunan. Nanti ada rumusnya, ya. Dan perlu dicatat adalah berat hammer, tinggi hammer, dan jenis alat. Setiap jenis alat membawa rumus sendiri-sendiri. Ya, dan penurunan ini dicatat. Data ini yang penting. Terus kalau sudah terpasang, itu namanya tes loading test, pembebanan langsung. Yang dicatat adalah penurunan dan beban. Ya, di sini ada semuanya. Kalau nanti praktek lapangan pasti ini. Ini pasti belajar dulu ini. Sebelum ke lapangan belajar dulu. Nanti tanya ke saya nanti. Nah, ya. Ini metode statik. Nah, jadi metode statik dari data laboratorium. Tadi P sama C dari teraksial, dari geser langsung, ya. Ya, percobaan ini beratisi, ya. Tuh. Daya dukung berdasarkan data lab itu rumus begini, rumus umumnya. Daya dukung Q ultimate, daya dukung batas ini sama dengan daya dukung friction ditambah daya dukung bearing. Ini S itu skin friction, gesekan oleh tiang. QB ini bearing, ujung tiang, ya. Jadi gesekan dan ujung tiang. Ya, rumus umumnya. Kalau misalkan ini tanahnya rawa, berarti gesekannya sangat kecil. Kalau rawa yang ya, rawa ini sangat kecil. Kemungkinan GS-nya sama dengan 0. Ya. Jadi hanya ujung saja. Kalau di tanah normal seperti di Politeknik ada GS, ada GP, ya. Seperti sondir ada GHP sama GC, ya. Rumus umumnya QA adalah daya dukung yang izinkan, Q batas, Q ultimate dibagi faktor keamanan, ya. Faktor keamanan ini bisa dilihat, misalkan 1,5 dan sebagainya, itu ada aturannya, agak keamanan, ya. Tuh. Tergantung dari jenis bangunan. Bangunan air itu beda dengan bangunan gedung, ya. Tuh. Ya, di sini sudah ada semuanya. Untuk QS, nah, lihat ini berdasarkan data sondir. QS daya dukung friction, ya. Ini daya dukung friction. Ya. Daya dukung friction itu adalah luas selimut. Jadi luas selimutnya. Luas selimut itu adalah luas selimut tiangnya. PDL, ya. Ini luas PD kambing panjangnya L. Karena L itu sudah data dari GHP. Kalau ini lap, maka PDL, ya, tergantung dari jenis lapisan tanah.
Ini luas selimut dari tiang pancang. Alfa di sini faktor adhesi, gesekan antara tiang dengan tanah. Ya. C ini nilai kohesi. K ini adalah tekanan tanah diam. Karena pondasi kiri kanan itu dijepit oleh tiang, maka ada K. Ini gamma. Jika terendam, maka ini gamma aksen. Gamma aksen itu gamma sat dikurangi gamma air. Ya, coba gamma sat. Siapa yang ngerti rumus gamma sat? Nah, mekanika tanya lupa. Tulis ya, gamma sat sama dengan GS kali gamma air ditambah SR kali E dibagi 1 plus E. Ya, itu. Nanti ada, semuanya ada. Tuh. Ya. Di sini faktor adhesi biasanya diambil antara 0,35 sampai 0,40. Ya, faktor adhesinya. Alfanya, ya. Kohesi dari uji tanah. K nilainya 1 sin pi. Ya, K. 1 sin pi, ya. Ini K-nya. Kalau tanah lempung, kira K-nya berapa? Tanah lempung lunak K-nya sama dengan 1 karena pi-nya sama dengan 0. Ya, dikurangi 0 ini 1, ya. Gimana? Ciri-cirinya K sama dengan 1. Gampang gini, kalau di lapangan K sama dengan 1 jika kalau misalkan ini tanah lumpur di sawah, kamu ambil satu ember, pasti lempungnya balik lagi rata. Itu K-nya sama dengan 1 ya. Gitu. Kalau K-nya ada, berarti Pi-nya ada. Contohnya, kalau kamu mau ini mencabut misalkan tanaman padi, ya tanahnya agak kering, airnya ada, maka tidak lurus, pasti akan membuat celah nyudutnya kurang lebih 30 derajat. Itu ada pi-nya, maka bisa nyudut, ya. Atau kamu ambil sampe, kamu tarik itu sudutnya nggak seperti sampe. Kalau di lumpur bentuknya seperti sampe, nutup lagi, ya. Kalau tanah K-nya ada, maka bentuknya nggak seperti itu. Akan menyudut 30 derajat. Lubangnya akan lebih besar. Nah, itu ya. Nah, kalau ada air, maka gamma aksen. Gamma aksen sama dengan gamma sat dikurangi gamma air. Ya, rumus gamma sat ya tadi. GS kali gamma air ditambah SR. SR-nya karena jenuh, 1. Nah, dibagi 1 plus E. Ya. Ini. Delta sudut gesekan efektif antara tiang dengan tanah, adhesinya ya. Ada tabel nanti, tabel 1 ini adhesinya. Pi sudut geser dalam. Itu adalah gesekan. Nilai gesekannya saja. Berikutnya nilai bearing ujungnya, maka luas ujungnya. Kalau tadi gesekan luas selimut, maka luas ujung dan daya dukung ujung. Ingat pondasi dangkal. Ya, CNC, GNG plus setengah B gamma N gamma. Nah, itu. Ya. Tiang setengah ini tiangnya bulat. Nah, dan sebagainya ya. Ini rumusnya. Ingat, AB sama CNC. Cuma nggak ada 1,3-nya. Kalau pondasi dangkal 1,3. Ini AB, NG. Ya. NC, NG tergantung dari jenis tanah. Dan kepadatannya. Makanya waktu ngebor itu harus tahu jenisnya tanah. Jenis tanah misalkan lano kelempungan atau lempung. Kepadatannya tidak dimasukkan, jadi bingung nanti waktu ngitung pondasi. Jenis tanah dan kepadatannya. Misalkan tanah padat, nah gitu ya. Contoh untuk tanah granular, tahu tanah ini granular berbutir ya, pasir. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau lempung ini yang kedua.
Ini pasir, ini lempung, ya. Untuk pasir, lempung. Ini tabel adesinya. Ini tabel. Misalkan kamu bikin beton cor atau pasangan batu atau beton pracetak, misalkan ini bor pail. Lapisannya apa? Jenis tanahnya lano berpasir. Maka nilainya diambil yang 17 sampai 19 ini. Contoh ini ya. Terus misalkan ini betonnya pracetak. Lapisannya misalkan pasir berlano, maka diambil ini 17. Dan seterusnya. Ini menggunakan tabel. Nah, fondasi kayu, baja ini sekarang tidak ada ya. Catatan untuk lempung di mana pi sama dengan 0 maka deltanya sama dengan 0. Ya. Nggak ada gesekannya. Kalau lempungnya friksi-nya 0 ya, kayak di rawa gitu. Nah, ini tiang bor di tempat. Nah, tiang bor di tempat, bor pail ini. Ya. Lihat di sini. Koefisien harus direduksi ya, 20 sampai 30% atau 0,7 ini ya, direduksi. Kalau ini ada dicor di tempat. Kenapa dicor di tempat ada reduksinya? Karena begini, kadang-kadang lubangnya itu masih kotor. Terus airnya kotor dan sebagainya. Maka harus direduksi ini, mutunya akan jelek. Ya, direduksi nilai daya dukungnya. Ya. Kalau ada ngecor di dalam air, pakai apa metodenya? Metode tremi. Pernah diajarin di Pak Iman? Pak Iman. Ada alatnya di bengkel atas, tremi ada itu ya, bisa tanya. Nanti di sini juga ada anunya, nanti saya terangkan. Terus tiang pancang, ini ada koreksi pi-nya. Ya, untuk tiang pancang ya terjadi peningkatan kepadatan karena apa? Tiang pancang itu tadinya tanahnya tidak ada betonnya karena dipancang itu betonnya masuk ke dalam tanah, ada koreksinya ini, besarnya ini koreksi ya, harus dikoreksi ya, besar ini. Contoh perhitungan, contoh ini, nah gitu, lihat. Lapisan tanah ini tebalnya misalkan ini 5 meter misalkan. Di sini 1 meter. Makanya waktu pengujian bertangan, kamu kan berlapis-lapis ya. Disederhanakan, masa tiap misalkan 20 cm jenis lapisannya. Nah, itu kemungkinan salah kalkulasinya. Ini disederhanakan seperti ini. Ini fondasi ditanam. Nanti dicor. Dicor itu biasanya menyudut ini. Terjadi pembesaran. Pembesarnya sudutnya ini bisa 45. Tapi kalau tanahnya keras, ini nggak sampai membesar seperti ini. Gitu ya. Supaya lebih aman, ya dianggap aja lurus. Gitu ya. Bisa dianggap lurus. Ya. Nah, yang gesekan, ini friction dari yang miring ini yang ujungnya. Jadi ada 2, gesekan sama ujung. Ini lempung. C-nya 5 ton per cm persegi atau 0,5 kg per cm persegi. Berat isi 1,8 ton per meter kubik. Ini tanahnya padat ini. Ya. Pasir, bawahnya yang pasir, pi-nya 12 derajat. Oke. Berapa daya dukung ini? Kalau saya buat tiang pancangnya ini, bor pailnya 60 cm. Ya, ini bawahnya 100 misalkan. Oke, itu. Lihat. QS AS kali alfa C plus K dalam kurung gamma aksen. Z itu kedalaman, tangan delta ya. Kelilingnya PDL. Selimut PDL. Pi diameternya bor, panjangnya 15 meter. Ya, sama dengan 28
Ya, kelilingnya meter persegi. Alfa 0,28 kan direduksi. Jadi diambilnya 0,35 sampai 40. Kita ambil aja yang paling besar 0,4 kali reduksinya 30. Maka ini 20 ya. Dapat 0,28. C-nya 5 ton per meter persegi. Nah, karena lempung, P-nya sama dengan 0. Deltanya sama dengan 0. P-nya 0, deltanya 0 ya. Kemudian GS akhirnya didapat GS 39 ton. Sekarang ujung AB kali QMC karena apa? Pasir. Ya, rumusnya AB QMC. Nah, kalau ujungnya ini bukan pasir, misalkan lano padat, maka AB-nya nanti luasnya kali daya dukung pondasi dangkal, ya. QB ini nanti daya dukung pondasi dangkal yang ada CNC plus QNC itu, ya. P karena pemadatan ada koreksi dikurangi 3, maka P-nya jadi 29. NT dari tabel ini tergantung dari jenis tanah. Dari tabel. Ya. Q-nya di sini adalah overburden pressure sama kali H dari permukaan tanah ke dasar pondasi. Nah, jadi QB-nya didapat. QB-nya dapat misalkan ini sehingga QA dan QB dapatkan 442 ton. Itu ya, 400. Karena tiang ini besar. Daya dukung izin adalah dibagi FK. Kalau FK-nya 2, maka separuhnya. 2, 2, 1. Nah, ini adalah sebagai dasar di lapangan nanti ngeceknya. Piancang daya dukungnya minimum 221. Nah, nanti kalau di lapangan butuhnya dibulatkan 225 gitu ya. Ini. Oke, ada pertanyaan? Ini ada contohnya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada? Nanti bahannya saya email satu Belum, bab. Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan berdasarkan NSPT. Nih, NSPT. Rumusnya adalah sama QS sama QB. QS pasti ruas selimut kali 0,2 N. Nah, N adalah nilai SPT. Ini ruas selimut AS. Jadi PDL ya. PDL. Kalau dua lapisan, kalau di sini satu lapisan, tadi ini kan satu lapisan. Kalau ada dua lapisan, maka di sini adalah dua lapisan juga ya. Nih, ada dua lapisan. QB ini adalah luas ujungnya kali PB. PB ini faktor daya dukung di sini nilainya. Ya. Tergantung dari jenis tanah dan jumlah pukulan. Misalkan PB-nya, misalkan jenis tanahnya pasir. NSPT-nya 40. 40. Maka yang diambil pasir NSPT-nya lebih besar 15. Maka ini diambil. 600 plus 200 dalam kurung. Nih ya. N min. Nah, 600 dalam kurung 20. N min 15. Kalau N-nya lebih kecil, maka ini rumusnya. Jangan yang feet, yang ton per meter persegi. Ya. Kalau ujungnya misalkan lempung, maka ini rumusnya. Kalau N-nya misalkan 14, maka ini yang dipakai. 20 N. Kalau N-nya 20 misalkan lebih besar, maka ini rumusnya. Ya. Tuh, semuanya pakai tabel. Contoh perhitungan. Lihat ini. Ini ada dua lapis. Berarti selimutnya ada dua.
PD kali L kali 0,2. Ya, ini juga ini PDL kali 0,2 N. Nah, ujungnya N60, maka luas ini luas kali ini kali PB. Ini apa ini? Pasir. Ya, lihat pasir. Pertama, GS AS kali 0,2 N. Ini luas selimut. Lapisan pertama ditambah luas selimut lapisan kedua. Ya, ini rumusnya diuraikan didapatkan 34 ton. Ya, ini satuannya ton per meter persegi, ini meter persegi ya, selimut kali panjangnya, luas. Ya. Komponen ujung QB AB kali, nah karena apa 600? Lapisan pasir N-nya lebih besar dari 15 karena N-nya 40 di sini. Maka tabelnya tabel yang kedua ini dipakai. Ya. Pasir ini. Ini gampang, ini nggak pakai integral. Ya. Terus data sondir, ini rumus. Sama QS sama QB. Ini yang QS itu ini, ya, ini QB. QS itu adalah friction JHP kali luas JHP kali keliling, ya, JHP kali keliling dibagi faktor keamanan. Faktor keamanannya 5. Ujungnya QC kali luas dibagi faktor keamanannya 3. Biasanya faktor keamanan 3 sampai 5 atau 4 sampai 6, ya. Yang sering adalah 3 sampai 5. Ya. Apa JHP? Jumlah hambatan pelekat tuh, total friction. Ya, kalau praktek TF satuannya kilogram per senti. Ya, tuh. Contoh. Nih. Ini contoh, ini rumusnya ya. Nih datanya. Mana JHP? JHP yang nih. Kalau kurva makin ke dalam makin besar, ini adalah JHP. Ini QC, maaf. Ini QC, ini JHP. Bacanya JHP kilogram per senti, dibaca ke atas atau ke bawah. Ya, kalau kelihatan di sini, oh angkanya makin besar ini. Kalau sondir biasanya 250 stop. Berarti di sini itu mungkin QC ya, di bawah ini QC, ini JHP. Contoh pada kedalaman 12 meter. Nih, 12 meter, maka JHP-nya ini 300 misalkan. Ya, 12 meter. QC-nya dapat dilihat ini QC-nya 12 meter. Oh, QC-nya paling 50. Nah, gitu ya. Lihat kiri. Ini contoh. Dari sini rumusnya, lihat. JHP kali keliling dibagi 3. Dibagi 5. QC kali AB dibagi 3. Setelah dihitung, ini datanya. Ya, dimasukkan di sini, didapat jari dukungnya adalah 448 ton. Nih. Ya, ada yang ngerti? Ngerti semuanya ya? Nggak ada yang tanya kan? Atau enggak? Gimana, ada yang tanya? Oke ya. Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Kenapa? Nggak dengar ya? Belum, Pak. Ngerti nggak? Masih belum ada pertanyaan, Pak. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Belum, Pak. Ya, ini lihat data. Saya tunjukkan ini data SPT ya. Lihat. Ini kurva-kurva ini dari baru mesin, itu ada data SPT yang kalau tadi nggak tahu ya. Di sini menunjukkan, di atas itu ada grafik. Di sini ada ini. Nah, di kiri ini ada angka. Angka di sini menunjukkan nilai NSPT pada kedalaman 2 meter contohnya. Ini NSPT setiap 2 meter dibaca ke kiri. Ini adalah kedalamannya, nilai NSPT di sini, grafiknya ini. Biasanya
ini tanahnya sudah padat ini. Ini lebih besar dari 50. Kedalamannya bisa dilihat di sini. Ya, itu NSPT. Ini salah satu data NSPT. Ya, nih. Jadi pengeboran itu bisa dihentikan sesuai kedalamannya di permintaan kedalaman atau NSPT 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Jadi minimum harus ada 4 meter tanah kerasnya. Itu. Ya, minimum 4 meter. 3 kali berturut-turut di stop. Ya. Itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti minggu depan kasih kuis ya. Kuis. Saya kuis ini. Ya. Saya kuis namanya, nanti saya catat di sini. Saya tanyain satu-satu. Ya, saya tanyain satu-satu. Iya, Pak. Nah, sampai di sini. Baik, Pak. Oke? Nggak ada pertanyaan? Minggu depan kuis ya. Kasih tahu, ya harus masuk ini Ya, nanti Pak. kuis. Karena gampang itunya. Pertanyaannya ini aja tentang ini sampai bab ini ya. Nanti ditanyain satu-satu seperti biasa. Tapi nggak pakai ngacung. Saya tanya aja tunjuk. Ya. Baik, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga, Terima Bapak. kasih juga, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Wah, ini siapa sih? Ada yang mau Tidak ada suara. Foto dulu. Ya, foto dulu. Buat absen. Yang itu Tara Rudat di aturan. siap Bang Jago. Siap, Neng Jago. Siapa? Aku udah siap. Print foto print. Siap. Siap, Neng Jago. Ini di akunya nge-lag soalnya aku sinyalnya rada jelek. Coba di siapa coba. Emang nih Aduh. ada sinyalnya lup-lup. Aduh. Cepet Cepet, oi. Tunggu 2. enggak view. Cepet Siapa yang SS? Jali bukan barusan? Guys, gaya. Bentar, connect dulu. 1, 2, 3. Ada yang lain? Keluar. Jo adalah. Kemana keluar kok? Udah. Burung deui lah. cepet sekali lagi Pit. Sumpah. Aku juga ada. Cepet Pit. Jam 10 lah. Cepet pada on cam.